Atau misalnya kejadian selama Corona ini. Orang banyak bertanya, Ustaz, apa hukumnya memakai masker ketika sholat? Waktu kita sholat, masker kita gunakan. Apakah boleh atau tidak? Biasanya untuk menjawab yang demikian, Ustaz akan membuka kitab-kitab gundul. Dalam kitab Safinatun Najah, kalau kita sujud, ada 7 syarat sujud. Pertama, waktu kita sujud, 7 anggota tubuh berada dalam posisi yang sama. Kening dengan hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, ditambah dengan 2 ujung kaki. Itu berada pada posisi yang sama. Ini pada waktu kita sujud. Yang kedua, ketika kita sujud, 5 anak jari kita hadapkan ke kiblat. Jangan miring kiri kanan, anak jari kita hadapkan ke kiblat. Baik jari tangan maupun jari kaki sebisanya. Jari kaki kan kita tidurkan, kita inikan juga, kita berdirikan agar bisa menghadap kiblat. Semampunya. Yang ketiga, bagi perempuan dekatkan sikunya ke tulang rusuknya atau lambungnya. Masukkan sedikit. Bagi laki-laki, renggangkan sikunya dengan lambungnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, tidak boleh sholat bersujud pada benda yang bergerak. Contoh, kalau laki-laki kan pakai kopiah. Kalau kopiah tegak kita dia tegak, duduk kita dia duduk, sujud kita dia sujud. Kalau begitu kopiah benda yang bergerak, maka tidak boleh kita sujud di atas kopiah. Waktu sholat naikkan sedikit. Nah, maka saya siapkan sini tempatnya. Sengaja dia miring, bukan buya model miring, bukan merek model ini. Tempat sujud kita siapkan tempat sujudnya, agar jangan kita sujud pada benda yang bergerak. Naikkan ke atas. Kalau sholat, kalau kita pakai kopiah. Kalau ibu-ibu, kalau sholat, jangan sholat di atas benda yang bergerak. Apa benda yang bergerak? Kalau kita tegak, mukena kita tegak. Duduk kita mukena duduk. Sujud kita sujud. Waktu sujud, jangan luncurkan mukena atau muka. Jangan sujud di atas mukena. Kenapa? Mukena benda yang bergerak. Kalau kita pergi ke Arab, orang Arab menggunakan cadar. Perempuan Arab rata-rata menggunakan cadar. Ketika mereka sholat, cadarnya dibuka. Kenapa cadar dibuka? Karena cadar benda yang bergerak. Tidak boleh sujud benda yang bergerak. Maka mereka kalau sholat, dia buka cadar. Cadar tidak digunakan ketika sholat, karena akan mengganggu ketika sujud. Waktu sujud, kening dan hidung akan menempel. Nah, sekarang masker. Yang gitu ya. Masker benda yang bergerak. Kita naik, turunnya naik. Turun. Karena begitu bolehkah sholat dengan masker di atas masker? Hukum dasarnya adalah tidak boleh sholat di atas masker karena ia benda yang bergerak. Kita harus tahu dulu hukum dasarnya. Ustaz, ini sholat pakai masker? Nggak boleh. Orang cadar saya dibuka. Masker benda bergerak naik dia naik. Tetapi ibu, ada orang yang keningnya ruko. Ruko keningnya. Kemudian diperban. Atau pakai handiplas. Waktu dia sujud dah di atas perban tadi. Padahal perban benda yang bergerak. Boleh atau tidak? Ulama fikih mengatakan ada 2 orang yang mendapatkan rukhsah, keringanan. Pertama adalah orang yang sakit.
Kalau misalnya orang yang sakit, rupanya keningnya luka tadi, dia pakai adiplas benar karena dia sakit, maka mendapatkan rukhsah keringanan, tidak membatalkan sholat meskipun dia sujud di atas terbangnya tadi, keringanan. Maka masker, kalau orang sakit bukan saja boleh, bahkan diperintahkan. Boleh orang masker pakai sholat, secara umum tidak boleh. Tapi kalau dia sakit, diperintahkan untuk pakai masker. Apalagi zaman sekarang ini. Jadi masker, hukum dasarnya tidak boleh. Dalam kondisi sakit boleh. Yang kedua, orang yang boleh menutup keningnya, menutup hidungnya ketika sujud adalah orang yang menjaga dirinya untuk menjauhi yang darurat. Rasul mengatakan darul mafasid, dalam qaidah sunnah dikatakan darul mafasid muqaddimu ala jalbil masalih. Menolak kemudaratan didahulukan daripada mendapatkan manfaat. Karena itu mudarat. Jangan kita anggap remeh. Dalam tahun 2021 ini saja sudah makan korban meninggal dunia 2 orang dari kota Sungai Penuh, kedua-duanya imam ketua masjid. Kedua-duanya ketua masjid meninggal dunia karena COVID. Banyak orang yang meninggal dunia karena COVID ini. Kalau begitu COVID jangan dianggap remeh. Banyak korban. Dan jangan pula terlalu dianggap memberatkan. Kenapa jangan kita terlalu menganggap mensadiskan, memberatkan? Karena meskipun banyak orang yang terkena, 70% lebih mereka sembuh. Itu menandakan tidak terlalu bahaya. Oleh karena itu, jangan kita anggap remeh, jangan pula menganggap ini terlalu berat bagi kehidupan kita. Nah, kita tidak tahu lagi siapa yang kena COVID, siapa yang tidak, siapa yang OTG, siapa yang tidak. Agar kita terhindar dari musibah tadi, boleh kita menggunakan masker. Nah, saya ulangi, apa hukum menggunakan masker dalam sholat? Jawabannya tidak boleh. Kecuali pertama, karena penyakit, yang kedua, karena menghindari mudarat atau penyakit. Itu boleh. Kalau pakai masker untuk kecantikan tidak boleh. Ustaz, pipi saya kena jerawat, Ustaz. Nah, biar tidak ketahuan kena jerawat, hanya pakai masker tadi. Ini namanya untuk kecantikan, tidak boleh. Tapi kalau untuk kesehatan memang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dari mana kita